Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk yang semester ini kita juga akan menerapkan kelas virtual melalui LMS. Nah, di sini kami sudah menyiapkan kelas demo. Nanti Bapak Ibu peserta di UBJJ bisa mengakses kelas demo untuk nanti dibuat semacam pelatihan di daerah masing-masing. Ini sudah kami buatkan kelas standarnya, masih dalam bentuk kelas kosong. Jadi nanti diharapkan para tutor mengisi materi sesuai dengan apa yang akan disampaikan di kelas webnya. Di sini ada sesi pendahuluan, kemudian ada sesi 1 sampai sesi 8. Dan setiap sesi sudah kami buatkan tempatnya, ada tempat diskusi, kemudian kehadiran. Untuk sesi 3 nanti sudah ada tempat untuk tugas, sesi 5 ada tugas 2, dan sesi 7 ada tugas 3. Jadi pertama Bapak Ibu untuk sebagai tutor itu adalah mengisi kelas pendahuluan ya. Di kelas pendahuluan ini diharapkan para tutor mengisi semacam pendahuluan atau sapaan, kemudian dilengkapi dengan apa saja yang akan disampaikan di kelas LMS ini. Kemudian tujuan dari kelas LMS ini apa, kemudian deskripsi yang akan dilakukan di mata kuliah, atau deskripsi mata kuliahnya seperti apa, kemudian ratsatnya bisa di-upload juga di kelas pendahuluan, di sesi pendahuluan. Jadi untuk mengedit pendahuluannya, di sini ada menu yang sebentar saya tekan dulu. Nah, ini sebelum Bapak Ibu tutor nanti akan melakukan pengisian atau mengedit kelas LMS-nya, ini terlebih dahulu tutor harus melakukan turn editing on atau hidupkan mode ubah. Jangan lupa ini tombolnya sekarang ada di sini. Setelah melakukan klik turn editing on, akan muncul menu edit. Edit yang di sini atas ini untuk mengubah informasi pendahuluan ini, judulnya jadi dirubah. Nah, sementara untuk mengisi materi pendahuluan, di sini ada an activity or resource. Kita contohkan untuk di sesi pendahuluannya, kita edit, kemudian edit section. Di sini Bapak Ibu nanti sebagai tutor diharapkan mengisi hal-hal yang terkait dengan materi, misalnya deskripsinya, pendahuluan, pengenalan, dan deskripsinya, dan apa saja yang akan dilakukan, aturan, silakan nanti diisikan, kemudian misalnya ada jadwal atau pengumuman. Jadi diharapkan informasi ini bisa detail sehingga nanti mahasiswa pada saat mengakses itu bisa mengetahui informasinya tanpa harus menghubungi tutornya terlebih dahulu. Karena pada saat pelaksanaan LMS ini kan sifatnya asinkronus, sehingga nanti pada saat diharapkan misalnya ada jadwal web tanggal berapa, itu langsung bisa disampaikan di sini, sehingga nanti pada mahasiswa tidak perlu menghubungi tutornya lagi. Mungkin juga tentang aturan-aturan lainnya seperti apa, kemudian deskripsi di sini mata kuliahnya seperti apa, dan pengenalan dari tutor. Nah, untuk pengenalan tutor ini diharapkan para tutor ini membuat video sapaan. Dan untuk membuat video sapaan di sini ada menu namanya insert recording ya. Di sini ada record video. Ini ada menu namanya record video. Kita klik record videonya, kemudian start recording. Nah, jika ada informasi ini kita allow saja. Kemudian kita mulai merekam, kemudian selesai. Nah, ini batasnya adalah 2 menit untuk melakukan uji mengetes. Kita bisa play,
Kemudian setelah itu di attach recording. Ya, setelah selesai kemudian melakukan perekaman, untuk menaruh rekamannya kita klik attach recordingnya. Kemudian kita simpan. Nah, seperti ini. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu sebagai tutor itu menyiapkan dulu narasinya ya. Narasi yang akan disampaikan di sesi pengenalan, sehingga nanti apa yang disampaikan lebih runut dan tidak melantur istilahnya ya, dan apa yang akan disampaikan sesuai dengan tujuan kita, kemudian lebih jelas pengucapannya, dan jika akan gagal atau tidak sesuai bisa dilakukan penghapusan. Cara menghapusannya, edit setting lagi, kemudian di sini ada menu untuk show semua aktivitas, semua menu ini kita klik. Nah, di sini ada HTML, kita klik HTML-nya. Kemudian kita hapus yang source-nya video, yang di sini ada video. Nah, ini kita source-nya kita hapus saja. Kita delete dan kita simpan. Nah, terhapus. Kemudian bisa diulangi lagi proses rekamannya menggunakan video recording. Bisa juga jika Bapak Ibu atau tutor nanti melakukan perekaman tidak melalui video recording, artinya melakukan rekaman terlebih dulu di eksternal, seperti di HP atau di kamera profesional. Setelah melakukan perekaman, kemudian filenya dalam bentuk video, langsung bisa diunggah dalam bentuk file ya. Jadi bisa melalui file video, kita insert. Di sini ada menu insert or edit audio atau video file ya. Kita pakai ini. Kalau tadi rekaman langsung melalui model menggunakan record video. Kalau menggunakan file rekaman, ini tidak insert or edit ya. Kita tinggal browse, misalnya video, dalam bentuk video kita browse, kita cari file yang sudah kita siapkan tadi ya. Tinggal di upload. Itu dalam bentuk video. Oke, ini sesi pendahuluan. Kemudian di sesi selanjutnya, di sini ada sesi forum perkenalan. Ya, jadi harapan nanti tutor juga berpartisipasi atau aktif dalam forum perkenalan. Ini sudah disiapkan, nanti mahasiswa bisa melakukan pengenalan atau mengenal satu sama lain. Untuk di sini belum ada deskripsi atau subjeknya. Kita bisa edit setting, kemudian di sini kita sampaikan informasinya, misalnya petunjuknya untuk sesi pengenalan apa saja yang akan disampaikan. Silakan mahasiswa saling berkenalan. Dengan menyebutkan nama dan sebagainya ya. Silakan nanti sesuai dengan kebutuhan masing-masing tutor. Kemudian kita simpan. Jadi pada saat mahasiswa mengklik forum perkenalan akan ada informasinya apa yang akan disampaikan di forum perkenalan tersebut. Oke, selanjutnya untuk di setiap sesi sebelum Bapak Ibu juga tutor nanti diharapkan mengunggah ratsat yang sudah dibuat. Untuk mengunggah ratsat, ini sini ada menu namanya Add an Video Resource. Biasanya dalam bentuk PDF ya untuk ratsatnya. Kita pilih yang menu URL atau file, maaf, dalam bentuk file. Misalnya di sini kita judulnya misalnya RAT, nah, kemudian kita upload filenya. Nah, jangan lupa ini deskripsi selalu diisi. Dan kita centang untuk menampilkan deskripsi yang sudah kita buat.
kemudian kita upload filenya. Contoh, kemudian kita upload dan kita simpan. Nah, ini bentuknya RAR. Untuk SAT juga bisa di-upload juga sama prinsipnya dengan menggunakan menu file. Jika ada beberapa file, Bapak Ibu tutor bisa menggunakan menu folder. Contohnya SAT-nya ada 8 gitu ya, kita misalnya dalam beda-beda file misalnya. Tidak dalam satu file misalnya. Kita bisa menambahkan beberapa file sekaligus. Misalnya contoh dalam bentuk PDF atau dalam bentuk dokumen lain. Contoh ada 2 file. Jadi untuk menampilkan nanti kita pilih yang inline, kemudian klik simpan. Ini hasilnya, jadi ada lebih dari satu file, maka fasilitas yang digunakan adalah yang folder. Jika hanya satu file, bisa menggunakan fasilitas namanya upload file. Oke, ini untuk sesi pendahuluan, dan untuk sesi yang lain hampir sama. Hanya di sini sudah ada rumah diskusi. Kalau dilihat belum ada topik diskusinya, nanti Bapak Ibu sebagai tutor memasukkan topik diskusi, caranya dengan menggunakan edit chatting, kemudian ditambahkan topik diskusi sini. Dan kita simpan. Untuk kehadiran, ini sudah dibuatkan rumahnya. Jadi diharapkan nanti pada fungsi kehadiran ini adalah melakukan absensi kehadiran pada saat pelaksanaan web. Nah, kita bisa menambahkan sesinya, kalau ini masih kosong, kalau dilihat belum ada sesinya, kita buat add session dulu. Kemudian kapan pelaksanaan web sesi pertama akan dimulai atau dilakukan, kita misalnya tanggalnya misalnya tanggal 27, kemudian jamnya diatur jam berapa pelaksanaannya, misalnya jam 10 sampai jam 12. Untuk biar mahasiswa mengetahui informasi jadwal, ini bisa dicentang ya, create kalendernya, atau jika tidak centang artinya nih informasi kalender ini tidak muncul di halaman LMS mahasiswa. Yang ingin menampilkan kalender ini kita centang, kemudian kita klik add. Ini sesinya. Jadi nanti pada saat nanti tanggal 27 Maret jam 10, tutor tinggal melakukan absensi. Ini caranya adalah take attendance. Kemudian melakukan absen. Jadi untuk P itu yang hadir, L yang terlambat, untuk E yang ini yang izin. Izin artinya sudah datang, tetapi dia izin keluar, misalnya ada keperluan setelah 30 menit ya izin. Bukan izin karena tidak hadir. Kalau izin tidak hadir artinya dia alpa ya, absen ya di sini. Menunya absen tidak hadir. Jadi kalau izin pada saat pelaksanaan, kemudian mahasiswa izin tidak meneruskan pertemuan, ini dipilih yang E ya. Untuk hadir pilih yang P. Lambat. Jadi nanti informasinya jelas. Setelah itu disimpan. Jadi ini para tutor diharapkan selalu melakukan absensi di setiap pertemuan webnya. Setelah itu nanti bisa hasilnya ini bisa diekspor ke dalam file Excel, sehingga nanti bisa untuk proses perhitungan atau kontribusi nilai di laman tutorial. Jadi misalnya contoh, ini tanggal berapa, mulai tanggal berapa pelaksanaan LMS-nya, misalnya tanggal 20 sampai dengan tanggal misalnya 29, kita klik OK. Nah, ini akan di-download hasil absensinya. Jadi ini bisa menjadi dasar nanti
pelaksanaan penilaian, misalnya tanggal 27. Ini yang hadir siapa saja. Ini nama studentnya nanti berupa email, NIM ya, NIM, kemudian nama ini nanti berupa nama mahasiswa. Ini yang hadir, yang tidak hadir. Oke, selanjutnya setelah melakukan absensi di setiap sesi, kemudian mengisi materi ya. Untuk mengisi materi ini ada beberapa fasilitas ya di sesi 1 ini, dan video resource. Di sini ada menu page, bisa menggunakan page atau menggunakan URL jika ingin menambahkan link. Bisa juga menggunakan kuis jika ingin ada ditambahkan kuis di sini. Tutor ingin membuat kuis, silakan. Jadi fasilitas ini untuk menambahkan materi ya. Jadi beberapa hal, misalnya contoh menggunakan page. Contoh ini materi sesi 1. Selalu deskripsi ditambahkan informasinya ini tentang apa. Pertanyaan misalnya. Kemudian tentang apa, kemudian dilanjutkan dengan instruksi ke mahasiswanya ya, misalnya silakan pelajari atau silakan download. Ini hanya sebagai contoh, kemudian kita display. Nah, untuk page itu materinya itu ada di konten, page konten, bukan ada di deskripsi. Seringkali Bapak para tutor ini merasa sudah membuat materi, tetapi di kontennya tidak ada, tidak diisi. Akhirnya pada saat diklik itu tidak muncul kontennya. Jadi pengisian page itu ada di page konten. Di sini ada beberapa fungsi. Kemudian bisa diisikan materinya. Atau jika ingin melinkkan ke dalam satu file ya, ini ada menu link. Misalnya contoh kita linkkan filenya dalam bentuk PDF. Kemudian kita simpan. Nah, pada saat nanti mahasiswa melakukan, nah, contoh ini bentuknya dalam bentuk page, kemudian ini ada materi tadi, materi dalam bentuk pengayaan yang kita linkkan ke dalam bentuknya file. Ini otomatis akan kembali mengarah ke file yang kita linkkan. Itu tentang materi pengayaan. Jadi ada beberapa hal nanti bisa disampaikan ke para tutor. Sebenarnya juga kami sudah menyiapkan panduannya, masing-masing cara untuk membuat materi pengayaan atau materi inisiasi atau materi sesi dalam bentuk file, dalam bentuk page, kemudian dalam bentuk label, URL, kemudian embed. Ini sudah kami siapkan panduannya, nanti bisa dipelajari. Selanjutnya untuk diskusi itu tidak ada penilaian ya, karena ini di kelas virtual, berbeda dengan yang ada di kelas Tuton. Di sesi diskusi tidak ada penilaian, dan kehadiran juga tidak berkontribusi nilai. Ini hanya untuk merecord atau pendata pelaksanaan web untuk sesi kehadirannya. Hanya ada penilaian ada di sesi tugas. Di sesi tugas nanti disiapkan, misalnya contoh ini ada soal tugasnya, cara mengedit atau melakukan perubahan. Di sini ada edit setting. Nah, silakan ini di deskripsi. Jika memang soalnya itu sedikit, bisa diketik langsung, atau jika memang bentuknya dalam bentuk file, kita ingin diketikkan, bisa di dalam bentuk file diatasmenkan soalnya. Yang ini ada file, kemudian bisa dalam bentuk PDF atau hal yang lain. Nah, ini contoh untuk menambahkan soal. Kemudian disampaikan kepada tutor untuk mengatur
kapan batas waktu mengumpulkan tugas, sehingga nanti pada saat sesi 3 itu tidak ada lagi, setelah lewat dari sesi 3 tidak ada lagi mahasiswa yang mengumpulkan tugasnya. Jadi ini low submission ini artinya kapan tugas ini bisa diakses oleh mahasiswa. Ya. Untuk mengatur, klik enable-nya, kemudian kita atur tanggalnya, misalnya jamnya kita atur jam 00, kemudian due date. Due date ini artinya batas mengumpulkan tugas, misalnya 1 minggu ya. Kita misalnya ini contohnya untuk sesi minggu ketiga itu tanggal 27. Misalnya kita batasi pada saat pertemuannya nanti jam 9 gitu ya, atau hari satu sebelumnya, misalnya jamnya jam 23. Kemudian cut off date ini adalah batas akhir mahasiswa sama sekali tidak bisa mengumpulkan. Contohnya nanti kita atur pada saat pertemuannya tanggal 28, misalnya jam 8 ini mahasiswa sudah tidak bisa mengumpulkan lagi. Nah, jadi tutor bisa melakukan penilaian dan memberikan feedback. Untuk menampilkan deskripsi ini, jadi setiap soal ini bisa ditampilkan di dashboard mahasiswa dengan centang always show description-nya. Kemudian kita atur berapa file yang akan diizinkan mengunggah filenya, apakah 3, untuk default-nya kami set 3. Tutor bisa mengatur sendiri berapa file yang bisa diunggah oleh mahasiswa. Kemudian di sini ada ukuran filenya. Ini maksimal limitnya adalah 5 MB. Untuk extension bisa diarahkan atau dikosongkan. Artinya kalau kosongkan seperti ini, jadi mahasiswa bisa mengupload filenya apa saja. Kalau kita ingin batasi dengan file PDF saja, di sini ada menu pilihan. Kita pilih contohnya tentang untuk PDF. Ini doc. Ini kalau zip seperti ini. Ini PDF, dokumen file, artinya bisa pilih sini yang PDF saja atau bisa juga dengan yang Word. Jadi pilihannya tergantung tutor. Oke. Setelah itu kita simpan. Artinya kalau seperti ini, mahasiswa hanya bisa mengupload soal tugas dalam bentuk PDF. Jika tidak ingin diatur, kita kosongkan saja. Kemudian kita klik simpan. Oke, itu untuk tugas. Untuk penilaiannya, ini tutor tinggal melakukan, saya ulangi, untuk melakukan penilaian. Di sini ada tugas 1, kemudian di sini ada soalnya. Kita lihat di sini ada partisipannya sudah ada 2. Kemudian yang mengumpulkan submitted itu ada 1, yang perlu dinilai ada 1 karena yang mengumpulkan baru 1, jadi need gradingnya 1. Untuk menilai kita klik view all submission. Seringkali Bapak Ibu mohon perhatian, diingatkan ke tutor itu pastikan ya first name dan surname-nya itu all. Kadang tutor itu tidak sengaja mengklik salah satu abjad. Ini sebenarnya berfungsi untuk mengatur, hanya menampilkan nama pertamanya D saja. Tapi kadang tutor tidak sadar bahwa terlalu salah klik. Ini menampilkan semua, tapi terklik abjad di dalam sini hingga datanya tidak muncul dengan awalan nama D. Jadi pastikan ini first name-nya all untuk menampilkan semua. Nah, setelah itu di sini ada filter. Filter ini kalau ada pilihannya, jadi no filter ini artinya menampilkan semua, baik yang mengumpulkan maupun yang tidak. Ini ada 2 mahasiswa, satunya belum mengumpulkan, yang satunya submitted for grading, yang perlu dinilai. Jika ingin hanya menampilkan saja yang akan dinilai saja, di sini ada menu pilihan namanya request grading. Pilih yang request grading, nanti akan muncul mahasiswa yang perlu dinilai saja. Kemudian cara menilainya, klik grade. Di sini akan langsung muncul kalau
PDF, itu sistem akan langsung memunculkan filenya ke dalam sesi penglihatan atau view-nya ya. Jadi tidak perlu mendownload. Ini kemudahan sistem baru. Jadi jika PDF itu bisa langsung di view di dalam tugasnya, bisa langsung di view atau dilihat. Tidak perlu mendownload. Nah, di sini bisa juga Bapak Ibu melakukan koreksi. Di sini ada stabilo, misalnya ada hal yang kurang pas, bisa di stabilo, kemudian dikasih informasi. Di sini bisa udah ada komen, di sini bisa buat komennya, dikasih komen misalnya. Nah, ini nanti pada saat mahasiswa klik juga akan melihat informasi yang disampaikan oleh tutor ya, misalnya untuk perbaiki. Nah, ini misalnya di sini akan muncul informasi perbaiki, note-note yang bisa disampaikan oleh tutor. Kemudian setelah dilihat filenya, tutor menilainya adalah di kolom grade of 100 ini ya. Jadi nilainya itu antara 0 sampai 100. Misalnya nilainya 90. Nah, diharapkan juga tutor memberikan feedback comment. Feedback comment ini mohon disampaikan nanti kepada tutor, itu jangan copy paste ya, semua diseragamkan feedbacknya. Jadi diharapkan feedback comment ini terkait dengan apa yang diunggah oleh mahasiswa ya, terkait dengan substansi jawaban, di mana kelemahan dan kelebihan dari jawaban, apakah sudah sesuai atau tidak, sesuainya di mana, dan jika tidak sesuai seperti apa hasilnya ini. Jadi ini standar feedback. Tutor selalu melakukan feedback comment di setiap tugas mahasiswa. Jika sudah, kemudian kita klik simpan, kita klik OK. Nah, untuk kembali ke tugas, nah, ini akan muncul need grading-nya menjadi 0. Untuk melihat lagi, di sini ada view all submission. Nah, karena ini filternya reverse grading, ini tidak akan muncul ya, karena semua sudah dinilai. Untuk memunculkan lagi datanya, filternya kita ubah menjadi no filter. Ini akan muncul yang sudah dinilai dan yang belum mengumpulkan, semua datanya akan keluar. Ini contoh tadi kita menilai 90, kemudian feedbacknya ada di sini, komennya, kemudian catatan di PDF-nya juga mahasiswa bisa mendownload. Jadi bisa dilihat langsung oleh mahasiswa note-note atau stabilo yang diberikan oleh tutor. Ini proses tugas. Semua pelaksanaan tanggal di sesi ini kami serahkan ke tutor, jadi tidak ada tanggal di sini, jadi nanti bisa disesuaikan. Misalnya sesi 1 ini hanya bisa diakses misalnya tanggal 27 ya. Cara pengaturannya di sini ada edit topik, kemudian di sini ada restrict access. Kita tambahkan add restriction, pilih yang tanggal. Nah, ini sesi ini, sisa 1 ini bisa diakses tanggal berapa, itu silahkan disesuaikan dengan jadwal penjadwalannya. Misalnya tanggal 27 misalnya. Kemudian kita klik simpan. Nah, artinya nanti ini tidak bisa diakses oleh mahasiswa sesi 1 sebelum tanggal 27 Maret. Kalau masih kosong seperti ini, artinya ini masih terbuka. Jadi mahasiswa bisa mengakses sesi 1 sampai 8. Nah, diharapkan juga tutor ini mengatur sesi hingga sesuai dengan jadwal di masing-masing UPJJ, sesuai dengan penjadwalan yang sudah dibuat. Jadi setiap sesi itu diatur hak aksesnya. Saya ulangi, untuk mengatur hak akses, ini ada misalnya contoh sesi 2 masih terbuka, edit topik, kemudian di sini ada restrict access, kita tambahkan restrict access-nya, kita pilih yang tanggal, misalnya kita atur nanti tanggal 27, kemudian kita taruh tanggal 3 April, kemudian kita klik simpan.
Artinya di sini nanti mahasiswa bisa mengakses D2 itu pada tanggal 3 April. Jadi sebelum tanggal 3 ini masih tertutup, tidak bisa diakses oleh mahasiswa. Setelah melakukan pengaturan, menambahkan materi, kemudian mengisi pelaksanaan web dari sesi 1 sampai 8, tutor bisa melakukan ekspor data, penilaian tugas. Di sini ada menu, kemudian kita klik create book setup, kita pilih yang ekspor, kita pilih centang tugas 1 sampai 3, kalau total nilai bisa juga, atau nanti bisa diakumulasi sendiri karena di proses penilaian ini tidak ada total nilai, nanti tugas 1, tugas 2, tugas 3 ini akan di-entry-kan di laman tutorial. Kita klik download, kemudian ini hasilnya. Ini hasilnya tugas 1 tadi sudah dilakukan penilaian untuk student 2 90. Nah, ini nanti bisa dipindahkan ke dalam aplikasi laman tutorial. Oke. Ini untuk sesi LMS kami garis besarnya seperti itu. Jadi ada proses pengeditan, pendahuluan, pengisian materi, aksat dimasukkan, kemudian pengaturan tanggal sesi sesuai dengan jadwal penjadwalan, kemudian memasukkan jadwal absensinya per sesi tanggal berapa, kemudian tutor melakukan absensi pada saat pelaksanaan web. Nah, nanti untuk link ini akan kami insertkan otomatis jika Bapak Ibu nanti pada saat di WJJ melakukan penjadwalan sudah ada linknya. Itu nanti otomatis kami akan memasukkan linknya di setiap sesi. Kita masukkan linknya otomatis dari sistem. Jadi tutor tidak perlu membuat link timnya atau BJJ tidak membuat linknya, tapi kami insertkan sesuai dengan penjadwalan. Jadi maaf jika nanti Bapak Ibu tidak lengkap pengisian penjadwalannya, tidak ada link webnya, ini nanti akan kosong. Jadi tutor dan mahasiswa tidak bisa mengakses langsung. Jadi Bapak Ibu harus mengirimkan melalui grup WA masing-masing tutor. Jadi untuk mempermudah pelaksanaannya, kami harapkan berdasar penjadwalan itu sudah dilengkapi dengan link. Oke, ini untuk sesi LMS.